Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsafira Jayamavera, biasa dipanggil Arsa. Saat ini profesi saya adalah sebagai pegawai swasta di bidang Human Resources, tepatnya sebagai Human Resources Business Partner Lead di Hungry Indonesia. Halo semuanya, saya Kusuma Handayani. Orang-orang biasa memanggil saya Dani. Saya sebagai subkoordinator perbendaharaan Sekjen di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian SDM. Nama Susutyo. Jabatannya Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 1. Oke, menurut saya kita harus memiliki jiwa bela negara karena sebagai rakyat gitu kan kita harus memperjuangkan bagaimana supaya negara kita itu terus berkembang gitu. Jadi menurut saya bela negara itu bukan selalu tentang perang, tapi juga bagaimana kita di dalam sehari-hari kita itu bisa berkontribusi dalam pembangunan dan juga mengembangkan negara kita dengan ekspertis masing-masing. Karena dengan punya jiwa bela negara, kita bisa meningkatkan nasionalisme, kita bisa mempertahankan nasionalisme, dan pastinya bisa menjaga kedaulatan negara kita. Kita nggak pengen kan Indonesia jadi hancur. Setiap warga negara harus memiliki jiwa nasionalis. Nasionalis artinya ya tentunya membela negara di mana kita berada. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya wajib memiliki jiwa bela negara. Pada saat kepentingan negara atau negara kita diserang dalam artian luas, kita tentunya wajib membela. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai warga negara. Saya rasa sekarang ini masyarakat belum benar-benar memaknai apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari bela negara itu sendiri gitu. Jadi mungkin mereka sebenarnya sudah menjalaninya tapi tidak menganggap itu sebagai bagian dari bela negara. Misalnya jika ada rancangan undang-undang yang akan didiskusikan gitu oleh parlemen, lalu masyarakat memberikan reaksi di sosial media yang sebenarnya itu adalah bentuk feedback kepada negara yang juga sehingga aspirasi mereka tuh juga didengarkan gitu, dan sebenarnya itu sebuah aktivitas kecil yang juga termasuk dalam bela negara karena ingin mengembangkan negara sesuai dengan asas kita di mana dari rakyat untuk rakyat dan bagi rakyat gitu ya. Tapi mereka tidak menyadari itu sebagai bela negara. Jadi ya mungkin sudah dilakukan tapi belum disadari, belum dimaknai sepenuhnya. Ya, buktinya negara kita masih tetap berdiri kuat, berdaulat, dan bahkan disegani oleh negara lain. Itu karena apa? Karena masyarakat kita masih kuat gitu ya jiwa bela negaranya. Secara umum dapat dikatakan bahwa jiwa bela negara sudah tertanam tentunya di masing-masing warga negara. Cuma tingkat kekuatannya ini apakah kuat sekali atau agak kuat. Nah, ini yang mungkin tergantung kepada perkembangan zaman. Jadi apakah jiwa bela negaranya makin terkikis atau tidak? Karena bisa jadi kalau jiwa bela negaranya tidak ditumbuh kembangkan, tidak dipelihara, bisa juga mulai menipis. Artinya sudah kepedulian terhadap bangsa dan negaranya sudah mulai berkurang. Untuk itu harus selalu dipupuk, dipelihara. Ada dua. Yang pertama,
Dengan cara kita mencintai produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, masyarakat Indonesia. Yang kedua, dengan saling membantu di saat ada orang lain yang terkena musibah atau kesulitan, otomatis akan memupuk jiwa kepedulian kita dan akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang harus kita lakukan, saya rasa yang pertama adalah mensyukuri dan mempelajari negara kita sendiri gitu. Jadi kita mengakui bahwa setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya kesempatan dan juga tantangan untuk masing-masing gitu. Dan jadi tidak melihat dalam lensa yang selalu positif sehingga tidak memberikan feedback apa-apa, tapi juga tidak melihat dalam lensa yang selalu negatif sehingga tidak bersyukur apa kemajuan yang sudah terjadi gitu. Jadi ketika kita sudah tahu posisi kita sekarang bagaimana, kita akan tahu di mana ranah kita untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan mengurangi kelemahannya misalnya seperti itu. Jiwa bela negara akan tumbuh dan tentunya berkembang pada saat kita mensyukuri. Jadi makin kita mensyukuri kepada negara kita, tentunya akan tumbuh jiwa bela negaranya. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, apalagi kalau sebagai birokrat, sebagai birokrasi di dalam negara. Contohnya tentunya kita akan untuk salah satu yang dapat diterapkan sehari-hari, kita seperti mencintai produk sendiri. Dengan mencintai produksi di dalam negeri, kita paling tidak menumbuhkan jiwa bela negara. Siapa lagi yang akan membela, yang akan membeli produk dalam negeri kalau bukan dimulai dari warga negaranya sendiri. Memberikan apa yang kita mampu dan melaksanakan tusi yang sudah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Profesi saya sekarang kan sebagai praktisi HR, di mana saya menjaga dan mendevelop talenta Indonesia, sehingga saya bela negara, aktivitas bela negara yang bisa saya lakukan adalah bagaimana membuat talenta-talenta yang ada di perusahaan saya ini bisa berkompetisi dengan baik dan juga bisa berkontribusi sesuai ekspertis mereka masing-masing dengan memberikan training, dengan memastikan bahwa mereka diberi kompensasi yang layak, dengan melakukan semua praktis di urusan ini sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Menghadiri upacara hari-hari besar. Wah, penting banget. Menurut saya sih penting. Karena dengan latihan keprotokolan atau baris berbaris, itu kan bisa memupuk rasa persatuan ya, rasa persatuan dengan orang lain. Lalu sikap kedisiplinan juga ada di situ. Penting sih, penting. Wajib lah kalau kita diminta untuk ikut upacara itu ya kita harus bisa. Kalaupun nggak bisa harus dengan alasan tertentu ya, misalnya sakit atau alasan lainnya. Tapi kalau yang tidak ada alasan dan tidak ikut, harus ada hukuman disiplin sih menurut saya. Mudah-mudahan Kementerian SDM makin maju dan selalu terdepan dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat! Tentunya bagi para ASN yang masih CPNS, dari awal sudah harus ditumbuh kembangkan jiwa bela negaranya. Karena sebagai generasi penerus dari para pendahulu yang akan melanjutkan kehidupan bernegara ini, yang akan terus menjaga negara ini, tentunya harus punya jiwa bela negara. Kalau bukan
ASN atau CPS, CASN, calon aparatur sipil negara, siapa lagi? Karena ASN atau calon ASN inilah yang saya kira yang paling dekat dengan negara. Memiliki jiwa bela negara dapat meningkatkan nasionalisme kita. Dengan rasa nasionalisme, kita dapat menjaga kedaulatan negara. Bela negara tidak harus soal perang, tetapi juga bagaimana kita dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan peranan kita masing-masing. Jiwa bela negara telah tertanam cukup kuat di masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari negara kita yang masih berdiri kuat, berdaulat, dan bahkan disegani oleh negara lain. Namun seiring dengan berjalannya zaman, jiwa bela negara ini harus terus dipupuk agar tidak terkikis. Untuk memperkuat jiwa bela negara, kita dapat mempelajari apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan negara kita, sehingga kita tahu bagaimana cara berkontribusi untuk memanfaatkan kelebihan yang ada dan meminimalisir dampak dari kelemahan yang ada. Sebagai ASN, tindakan bela negara yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas serta fungsi yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat turut andil untuk pembangunan dan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Latihan keprotokolan atau baris berbaris merupakan hal yang penting bagi ASN karena dapat memupuk rasa persatuan dan juga sikap kedisiplinan. Kita sebagai ASN juga wajib untuk mengikuti upacara pada hari-hari kebangsaan sebagai salah satu wujud kesiapsiagaan bela negara. Diharapkan Kementerian SDM ke depannya semakin maju dan menjadi yang terdepan dalam melayani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.